Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di tempat ini, di majlisul ilmi ini, guna dalam rangka untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitab Ashru Masail Muhimmah fi Siyam yang ditulis oleh Profesor Dr. Saleh Sindi, yang insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan permasalahan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, masih dengan al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah tabaraka wa taala limpahkan, curahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas al-mas'alatu tsalitsah, sebagian dari permasalahan yang ketiga ini, dan sampailah kita pada apa yang dikatakan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala, yaitu wa kaifiyatul it'ami laha suratani. Berkaitan dengan tata cara it'am, memberikan makan, maka ini ada dua bentuk. Inilah yang pertama akan kita bahas pada permasalahan ini pada malam hari ini biiznillah ta'ala. Baik, manil qari. Nah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala al-syekh hafizahullahu ta'ala wa kayfiyatul it'ami laha suratan. As-suratul ula an yu'ti miskinan an kulli yawmin nisfa sa'in min ta'amin. Idza a'tahu mathalan min ar-ruzzi fa inna sa'a ar-ruzzi yusawi kilowaini wa nisfin taqriban أو أقل من ذلك فإذا أعطى نصف صاع يعني كيلو وربعا فإنه يكون قد أطعم مسكينا عن هذا اليوم. نعم.
Ikhwani fiddin, rahimakumullah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, al-muallif hafizahullahu taala memberikan dua gambaran tata cara it'am terkait dengan apa? Fidyah ini. Gambaran yang pertama kata beliau hafizahullahu taala, as-suratul ula ayyu'tiya miskinan an kulli yaumin nisfa sa'in min ta'amin. Maka ketika kita mendapatkan gambaran yang pertama ini, gambaran yang mengatakan bahwasannya tata cara membayar fidyah tersebut dengan cara memberikan makan setiap harinya satu orang miskin sejumlah setengah sa'. Sejumlah setengah sa'. Para ulama menyebutkan satu sa' kalau dikilogramkan maka jumlahnya adalah sekitar 3 kilogram. Satu sa' jika dikilogramkan maka berjumlah 3 kilogram. Maka setengah sa' nisfu sa' berarti setengah kilo, 1,5 kilogram. Saya ulang, satu sa' jumlahnya 3 kilogram. Setengah sa' berarti 1,5 kilogram. Dan apakah hanya satu sa' ini saja tata cara membayar fidyah ini, tidak ada yang lain jumlah dari yang dibayarkan fidyah tersebut? Apakah harus setengah sa' ini saja? Tidak ada jumlah yang lain? Maka dalam permasalahan ini ya ikhwah, sejatinya para ulama berselisih pendapat tentang kadar atau jumlah it'am atau jumlah yang diberikan kepada orang miskin sebagai fidyah tersebut. Maka ketika kita jumpai perkataan al-muallif hafizahullahu ta'ala yang mengatakan diberikan kepada setiap orang miskin yaitu setengah sa', menunjukkan al-muallif hafizahullahu ta'ala mengikuti pendapat Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Karena di dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Dalam masalah it'am ini, kadar atau jumlah yang diberikan kepada fakir miskin itu sebagai fidyah ini. Pendapat yang pertama, sebagaimana yang kita jumpai tadi, pendapat yang dikuatkan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala, yaitu pendapat yang mengatakan nisfu sa'. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa fidyah ini, jumlah yang dikeluarkan dari fidyah tersebut adalah 1 mud. Bahwa cara mengeluarkan fidyah dan jumlah fidyah tersebut adalah 1 mud. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Sehingga jika ditakar ke jumlah kilo, 1 mud ini jika dikilogramkan maka berjumlah sekitar rubu'u sa'. Berjumlah sekitar 1/4 sa', yang 1/4 sa' ini sama dengan 750 gram. Maka 750 gram sekitar berapa? 3/4. Ini menurut siapa? Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Jadi di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, jumlah fidyah yang dikeluarkan tersebut adalah 1 mud. Dalam mazhab Hambali yaitu berjumlah nisfu sa'. Berjumlah nisfu sa'. Bahkan mazhab yang ketiga yaitu mazhab Hanafi mengatakan jumlah dari yang dikeluarkan berupa fidyah ini adalah 1 sa', yaitu sejumlah 3 kilogram. Jadi di dalam permasalahan fidyah ini ada berapa pendapat ya ikhwah? Ada 3 pendapat. Ada tiga pendapat.
Pendapat yang pertama adalah Maliki dan Syafi'i. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan jumlahnya satu mud, sekitar 750 gram atau 1/3 kilo. Afwan, berapa? 1/3 atau 1/4 jadinya? 1/4. Taib, 1/3 750. 1 mud 3/4 kilo. Jumlahnya sekitar 3/4 kilo. Ini di dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, kurang dari 1 kilo. Dalam mazhab yang kedua, mazhab Hambali, yaitu kisarannya adalah nisfu sa', setengah sa'. Maka setengah sa' ini setara dengan berapa tadi? 1,5 kilo atau 1,5 kilogram. Mazhab Hanafi malah sebaliknya. Dia mengambil pendapat 1 sa'. Berarti jumlahnya berapa? 3 kilogram. Masya Allah. 3 kilogram. Ternyata dalam masalah fidyah ini saja, jumlah takaran yang dikeluarkan kepada orang miskin yang kita berikan sebagai fidyah ini pun para ulama berbeda pendapat. Namun di dalam kitab ini, Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala, beliau mengambil pendapat mazhab Hambali yang mengatakan nisfu sa', yaitu sekitar 1,5 kilogram. Baik. Ikhwani fiddin, rahimakumullah. Maka terkait tentang permasalahan fidyah ini, sebagaimana yang kita telah sebutkan pada pembahasan yang lalu, ini dibayarkan bagi orang yang bagaimana? Yang sakit, yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka opsinya hanya satu, yaitu apa? Membayar fidyah. Adapun yang sakit hanya sekedar pusing atau panas pada hari tersebut, maka apa yang wajib baginya? Yang wajib baginya adalah qada. Tidak langsung kepada fidyah. Misalnya ia mengatakan, aduh sudah nanti saya fidyah saja. Tidak. Maka yang wajib baginya terlebih dahulu adalah qada, kecuali ia benar-benar tidak mampu untuk mengqada puasa tersebut karena sakit. Maka baginya di sini fidyah. Taib. Ikhwani fiddin, rahimakumullah. Kemudian terkait dengan fidyah tersebut yang telah kita jelaskan tadi, ada 3 pendapat. Pendapat yang mengatakan takaran jumlahnya adalah 1 mud, yaitu pendapat Maliki dan Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan setengah sa', pendapat Hambali, mazhab Hambali. Pendapat yang ketiga mengatakan yaitu 1 sa', yakni mazhab Hanafi. Kemudian dalam permasalahan ini, dalam permasalahan terkait dengan fidyah ini, timbullah suatu pertanyaan. Apakah cukup kita hanya memberikan mentahnya saja, atau boleh yang jadi? Atau boleh kita berikan makanan yang jadi kepada fakir miskin tersebut? Maka kita akan jumpai pendapat para ulama terkait permasalahan ini. Dan ini juga pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tidak sanggup lagi untuk berpuasa dikarenakan sudah tua sekali. Oleh karenanya kita jumpai pertama permasalahan, apakah boleh kita masakkan orang tersebut yang akan kita berikan fidyah ini, kita hantarkan yang jadinya, tinggal dia siap untuk menyantapnya saja. Boleh apa tidak? Maka jawabannya di sini boleh. Jawabannya boleh. Dan yang memperbolehkan siapa? Jumhur ulama. Jumhur ulama, ay ajaza jumhurul ulama ay yasna'a ta'aman yakfi an 30 yawman aw adad al-ayyam allati aftara fiha. Maka para ulama memperbolehkan, jumhur ulama ini yang memperbolehkan.
Ketika kita dapatkan ini perkataan jumhur ulama, maka sebagian besar ulama yang memperbolehkan. Sebagian besar ulama memperbolehkan untuk memasakkan makanan kepada orang yang akan diberikan makanan tersebut sejumlah bilangan puasa yang ia tinggalkan, yang ia tidak mampu untuk puasa tadi. Misalnya jumlah puasa yang ia tidak mampu untuk berpuasa 10, maka dia siapkan untuk 10 orang. Dia masakkan untuk 10 orang tersebut. Nah, dan pendapat ini juga adalah merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan pendapat ini juga didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan ulama kontemporer sekarang seperti Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullahu taala. Pendapat yang bagaimana? Pendapat yang memperbolehkan membuatkan makanan bagi siapa? Bagi fakir miskin yang diundang untuk makan, dan makanan tersebut adalah sebagai fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tersebut. Baik. Mana dalil mereka mengatakan hal tersebut? Mana hujjah mereka mengatakan bolehnya perkara ini? Bolehnya membuatkan makanan, memasakkan makanan, kemudian mengundang mereka untuk menyantap makanan tersebut sebagai fidyah. Dasar mereka adalah apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah melakukan ini. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ai Anas bin Malik dha'ufa anis shaumi aman. Bahwasanya Anas bin Malik tidak mampu untuk berpuasa 1 tahun. Fasana'a jafnatan min tharidin wada'a 30 miskinan fa ashba'ahum. Kemudian beliau pun membuatkan makanan berupa tharid, yaitu semacam roti yang ada kuahnya, kalau dalam bahasa kita, yang ada kuahnya semisal daging dan yang lainnya. Wada'a 30 miskinan fa ashba'ahum. Kemudian setelah beliau membuatkan makanan tersebut, memasakkan makanan tersebut, beliau pun memanggil 30 orang miskin dan mengenyangkan mereka. Maka inilah dasar bolehnya memberikan makan kepada orang miskin sebagai fidyah. Boleh. Kita tidak katakan tidak boleh. Kita mengatakan boleh. Dan ini pendapat ini adalah diperkuat juga oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga diperkuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala, dan juga diperkuat oleh salah satu imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Maka ini pendapat jumhur ulama yang memperbolehkan memasakkan bagi orang miskin untuk diberikan makan sebagai fidyah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya berkata, wa amma syekhul kabiru idza lam yutik as-siyama faqad at'ama Anasun ba'dama kabura aman aw amaini kulla yaumin miskinan khubzan wa lahman wa aftara. Baik. Riwayat yang kedua yang memperkuat pendapat yang memperbolehkan memberikan makan kepada fakir miskin sebagai fidyah ini dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Beliau mengatakan, adapun Syekhul Kabir, orang yang sudah tua renta, idza lam yutik as-siyam, jika ia tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka ia memberikan makan sebagaimana Anas bin Malik 1 tahun atau 2 tahun beliau tidak mampu untuk berpuasa, dan yang beliau lakukan adalah memberikan makan berupa roti dan daging kepada para fakir miskin sejumlah puasa yang ia tinggalkan. Maka ini ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, selanjutnya
terkait permasalahan ini, terkait masalah fidyah ini lagi, gambaran yang pertama tadi yang beliau al-muallif hafizahullah ta'ala sebutkan, membayar fidyah sebanyak setengah sa' tadi. Juga terdapat suatu pertanyaan, apakah cukup kita hanya membayar fidyah berupa beras ini saja, atau makanan yang biasa dimakan oleh warga setempat, mentahnya kita kasih? Apakah cukup hanya ini saja, mentahnya berupa beras saja, tanpa harus ada lauk yang bisa ia manfaatkan untuk makan disertai dengan beras yang diberikan tadi? Maka para ulama menganjurkan, jika bisa, jika mampu, maka dilengkapi dengan dengan lauknya sekalian. Jika antum mampu, maka dilengkapi dengan lauknya. Karena tidak semua orang kadang bisa membeli lauk. Apalagi di masa sekarang ini, masa Covid ini, tidak semua orang kadang mampu untuk membeli lauk. Nasi, beras ada, tapi lauk belum tentu mampu beli. Maka usahakan jika antum mampu untuk ditambahkan dengan lauknya tersebut. Selanjutnya, terdapat juga pertanyaan terkait dengan fidyah ini. Apakah membayar fidyah ini harus setiap hari kita kasih makan satu orang miskin, atau kita berikan berupa beras setengah sa' atau satu mud kepada orang miskin saja, satu orang miskin saja, atau boleh dirafel semua sehingga satu bulan tersebut langsung kita bayarkan, sehingga satu bulan tersebut langsung kita bayarkan, boleh apa tidak, tanpa kita menunggu sehari, misalnya besok dibayarkan untuk satu orang, besoknya lagi satu orang, atau dirafel jadi satu, dijumlahkan jadi satu sebanyak 30 hari puasa yang ditinggalkan tersebut, kemudian dibayarkan fidyah tersebut sekalian. Apakah boleh seperti ini? Hal ini juga diperbolehkan. Misal antum puasanya rusak dan antum tidak mampu, atau ada orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, kemudian yang ditinggalkan misalnya 30, maka ini wajib untuk dibayarkan fidyah. Bagaimana tata cara pembayaran fidyah ini? Apakah boleh sekalian? Boleh. Dan ini juga dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fiddin, rahimakumullah. Kemudian masih terkait dengan fidyah ini, maka terdapat juga pertanyaan, bagaimana lantas jika kita tidak dapatkan orang miskin di daerah kita, kecuali hanya 1-2 orang saja, sementara puasa yang ditinggalkan tersebut banyak sekali, 30 hari misalnya. Apakah boleh saya kasih orang tersebut sejumlah puasa yang saya tinggalkan, 1 orang atau 2 orang ini? Maka apa kata para ulama? Yakni sebagian para ulama mengatakan, maka diperbolehkan hal tersebut, misalnya antum berikan kepada orang miskin tersebut. Yang tidak diperbolehkan adalah antum berikan kepada saudara antum atau kepada orang yang nafkahnya menjadi tanggungan antum. Maka ini tidak diperbolehkan. Dikatakan oleh para ulama, para ulama mengatakan, la yajuzu ikhrajul fidyah liman tajibu alaihim an-nafaqah. Tidak boleh mengeluarkan fidyah atau memberikan fidyah kepada orang
yang nafkahnya ini menjadi tanggungan kita, tidak boleh. Seperti orang tua dan anak-anak kita. Misalnya sekarang antum ada rusak puasanya 2 atau 3. Atau orang tersebut puasanya rusak 2. Ini orang tua ini rusak puasanya 2. Nah, dia punya anak. Anak ini tanggungan orang tuanya. Tanggungan yang sakit tadi. Kemudian diberikan kepada anaknya ini, maka ini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Dan ini sebagaimana yang dikatakan juga oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Um. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, wa yu'ti al-kaffarat waz-zakata kulla man la talzamuhu nafaqatuhu. Maka kafarah dan zakah tersebut, zakat fitri maksudnya, kafarah yakni maksudnya di sini adalah berupa fidyah. Fidyah dan zakat fitri diberikan kepada orang yang tidak merupakan tanggungan baginya. Orang yang bukan merupakan tanggungan nafkahnya baginya. Maka ini diberikan. Adapun kepada orang yang tanggungan nafkahnya antum yang tanggung, maka ini tidak diperbolehkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Baik. Selanjutnya ikhwani fiddin rahimakumullah. Timbul lagi nanti pertanyaan. Lantas bolehkah kita memberikan fidyah ini kepada karib kerabat kita yang tidak kita tanggung nafkahnya? Yang tanggungan nafkahnya ini bukan tanggungan kita. Tanggungan nafkahnya ini tanggungan orang lain. Boleh nggak kita kasih dia fidyah tersebut? Misalnya antum punya sepupu. Atau antum punya bibi. Atau paman antum. Paman antum ini orang miskin. Dan antum tidak menanggung nafkahnya dia. Boleh nggak antum kasih? Maka apa kata para ulama? Al-qaribul ladzi la talzamu nafaqatuhu idza kana faqiran aw miskinan fahuwa aula bi ikhrajil fidyah ilaihi min ghairihi. Subhanallah. Maka adapun karib kerabat yang bukan tanggungan nafkahnya ada pada antum, dan sementara mereka ini orang yang fakir lagi miskin, maka dialah orang yang layak untuk mendapatkan fidyah tersebut dibandingkan orang yang selainnya. Karib kerabatlah yang lebih layak mendapatkan fidyah tersebut dibandingkan yang lainnya. Kadang kita kan berbeda ini. Kadang yang kita cari siapa? Orang lain, sahih? Nah, ini yang kita cari. Maka setelah kita ketahui apa pendapat para ulama, bahkan yang paling utama antum berikan kepada karib kerabat antum. Dengan catatan tanggungan nafkahnya bukan antum yang tanggung. Tanggungan nafkahnya bukan antum yang tanggung. Dan ini juga berlaku kepada zakat fitri. Zakat fitri. Dan ini juga berlaku kepada zakat fitri. Maka ketika antum dapatkan karib kerabat antum ada yang fakir, miskin, dan ia layak untuk menerima zakat, maka antum berikan. Nah, apa alasannya? Kenapa mereka, karib kerabat ini, lebih layak untuk mendapatkan fidyah tersebut? Li'annal qariba aula bil birri wal ihsan. Dikarenakan karib kerabat mereka lah yang lebih layak untuk kita berbuat baik kepadanya. Sebagaimana An Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqata 'alal miskina sadaqatun wa 'ala dzirrahimi ithnatani sadaqatun wasilatun." Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis ini ya ikhwah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin yang bukan kerabat, kepada orang miskin yang bukan sanak famili kita, kerabat kita, maka ini hanya terhitung sedekah saja. Hitungannya hanya satu, sedekah. Wa ala dzirrahimi, namun jika antum berikan sedekah ini kepada famili antum, karib kerabat antum, maka yang antum dapatkan di situ adalah 2. Apa yang didapatkan? Yang pertama adalah sedekah, dan yang kedua mendapatkan silaturahim. Ya, kira-kira mana yang kita mau? Tentunya kita mau
Yang kedua ini, kita mau mendapatkan double sekaligus pahala. Dengan antum bayar, kasih di mereka zakat antum, zakat fitri antum kah, atau fidyah antum. Antum kasih ke kerabat antum yang bukan tanggungan nafkahnya ada pada antum. Maka antum mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan pahala silaturahim. Selanjutnya, ikhwani fiddin rahimakumullah, terkait tentang kepada siapa kita memberikan sedekah ini tadi telah kita bahas. Yang layak menerima sedekah adalah siapa? Orang miskin. Yang layak menerima sedekah adalah fakir miskin. Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka apa? Mereka membayar apa? Fidyah. Mereka membayar fidyah yang diberikan kepada orang miskin berupa ta'am. Nah, maka fokusnya berupa ta'am, oleh karenanya para ulama mengatakan fidyah yang dibayarkan tersebut adalah bahan pokok makanan yang biasa dimakan oleh penduduk negeri tersebut. Lantas bagaimana kalau bukan bahan pokok? Apakah masuk kategori fidyah? Apakah masuk kategori fidyah? Misalnya antum kasih mereka apel misalnya. Maka ini tidak masuk kategori fidyah tadi. Karena iktiyat, ini syaratnya. Karena syaratnya adalah al-iktiyat, makanan pokok yang dimakan di negeri tersebut, di daerah tersebut. Selanjutnya kita ketahui, kita berikan fidyah ini kepada siapa? Fakir miskin. Pertanyaannya, bolehkah fidyah ini diberikan kepada orang kafir? Bolehkah orang kafir ini menerima fidyah? Dan kita ketahui misalnya kafir ini, orang kafir ini orang yang miskin, fakir sekali. Dia fakir, lagi miskin, namun kafir. Bolehkah diberikan? Boleh diberikan atau tidak? Nah, baik, kita perhatikan permasalahan ini. Jumhur ulama mengatakan, apa kata jumhur ulama? La yajuzu ikhrajul fidyati li kafir. Tidak boleh memberikan fidyah kepada orang kafir. Fidyah ini hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Nah, apa alasannya? Fal fidyatu minas sadaqatil wajibah. Fidyah ini merupakan sedekah yang wajib, bukan sedekah yang tatawu, sunnah. Nah, wala yujzi'u daf'aha illa ila muslimin minal fuqara'i awil masakin. Dan tidak boleh diberikan fidyah tersebut kecuali kepada orang muslim yang fakir lagi miskin. Dan ini pendapat siapa tadi? Ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa fidyah ini adalah merupakan sedekah wajibah dan tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Orang muslim. Maka meskipun orang ini fakir, miskin, namun ia bukan orang muslim, tidak boleh antum berikan kepadanya. Ini pendapat siapa? Jumhurul ulama. Karena sedekah ini adalah sedekah yang wajib. Sedekah ini adalah sedekah yang wajib. Berbeda dengan sedekah yang bersifat tatawu. Nah, berbeda dengan sedekah yang bersifat sunnah, tatawu. Maka, sebagian para ulama, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Um, beliau mengatakan,
yajuzu ikhraju sadaqati at-tatawwu' lil kafir alladhi la yuharibul muslimin wa la ya'tadi 'alaihim. Wa in kana ikhrajuha lil muslimi aula wa afdal. Maka boleh memberikan sedekah tatawwu. Ini antum catat, antum harus bedakan. Sedekah tatawwu dengan sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib tidak boleh. Mereka tidak boleh menerima sedekah wajib. Orang kafir nggak boleh menerima sedekah wajib meskipun mereka fakir miskin. Adapun sedekah tatawwu menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i maka boleh bagi mereka untuk menerima. Dengan syarat apa? Kafir ini adalah bukan kafir yang memerangi kaum muslimin dan tidak membuat permusuhan dengan kaum muslimin. Apabila kafir ini, meskipun dia kafir yang miskin sekali, namun ia memusuhi sekali kaum muslimin, maka tidak boleh diberikan kepadanya. Ia benci dengan kaum muslimin misalnya. Maka jangan. Dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa in kana ikhrajuha lil muslimi aula wa afdal. Aula wa afdal. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan tadi. Nah, maka ikhwani fiddin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa sedekah yang wajib tidak boleh diberikan kepada orang kafir, namun yang bersifat tatawwu ini boleh mereka menerima dengan syarat mereka tidak memerangi kaum muslimin. Dan ini selaras dengan perkataan para ulama, di antaranya Imam Syafi'i dalam kitab beliau juga beliau mengatakan wala ba'sa ayatasaddaqu 'alal musyriki minan nafilati wa laysa lahu fil fariidati minas sadaqati haqq. Dan tidak masalah, tidak mengapa ketika antum memberikan sedekah tatawwu ini kepada orang musyrik, orang non muslim. Wa laysa lahu fil fariidati minas sadaqah, namun dalam sedekah yang wajib mereka tidak mendapatkan hak. Tidak mendapatkan hak. Ini jelas. Nah, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara pendapat ulama yang lain juga, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab juga mengatakan terkait dengan memberikan sedekah tatawwu ini boleh atau tidaknya kepada orang kafir. Beliau mengatakan yustahabbu ay yakhussa bi sadaqatihi as-sulaha wa ahlal khairi wa ahlal muru'ati wal hajah. Falau tasaddaqa ala fasikin aw ala kafirin min yahudiyyin aw nasraniyin aw majusiyyin jaza wa kana fihi ajrun fil jumlah. Baik. Maka dianjurkan mengkhususkan pemberian sedekah ini kepada orang-orang yang baik. Ini yang pertama, dianjurkan, bukan berarti tidak boleh. Sahih, ketika beliau mengatakan dianjurkan bukan berarti tidak boleh selain dari sulaha ini, selain dari orang yang baik. Dianjurkan memberikan sedekah ini dikhususkan terlebih dahulu kepada orang-orang yang baik. Wa ahlul khair, wa ahlal muru'ah, dan orang-orang yang kuat muru'ahnya di situ, memiliki apa? Memiliki muru'ah yang tinggi, yang kuat, dedikasi yang tinggi. Wal hajah, dan orang-orang yang butuh akan hal ini, akan sedekah tersebut. Falau tasaddaqa ala fasikin, namun jika diberikan sedekah ini kepada orang fasik, ingat sedekah yang dimaksud adalah sedekah apa? Tatawwu. Sedekah nafilah, bukan sedekah yang wajib. Jangan sampai nanti kita berpikir oh boleh membayarkan zakat fitri kepada orang kafir, enggak. Karena zakat fitri hukumnya apa? Wajib atau nafilah? Wajib. Nah, maka falau tasaddaqa ala fasikin, jika sedekah ini diberikan kepada orang fasik, diberikan juga kepada orang kafir dari Yahudi dan Nasrani atau Majusi, maka ini diperbolehkan, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa kana fihi ajrun fil jumlah, dan ia mendapatkan pahala sesuai dengan yang diberikan tadi. Jangan ada anggapan lagi ketika antum memberikan kepada orang kafir ini, misalnya ini orang non muslim ini, enggak usah saya berikan, saya tidak dapat apa-apa, nanti ada pahalanya. Ini menurut pandangan siapa? Menurut pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Misalnya ada orang kafir tiba-tiba berhenti di rumah antum, dia kehausan minta minum 1 gelas misalnya, antum berikan, insyaallah antum ketika ikhlas niat antum karena Allah saja, antum dapat pahala.
Meskipun yang antum berikan siapa? Orang kafir. Ini Islam. Inilah Islam mengajarkan bagaimana kita bersosial masyarakat. Subhanallah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka setelah kita mengetahui gambaran yang pertama terkait dengan fidyah ini, maka kita akan masuk pada gambaran yang kedua yang dikatakan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala. Baik, manil qari. Baik, iqra, fadhal. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الصورة الثانية أن يجمع هؤلاء المساكين بعدد الأيام في بيته أو في مطعم أو في غير ذلك ويغديهم أو يعشيهم كما كان يفعل أنس بن مالك لما كبر في سنه وما قدر على صيامه. هذا العاجز هو بالخيار إن شاء أن يطعم عن كل يوم من كل يوم بيومه وإن شاء أن يؤخر ذلك إلى آخر الشهر فهذا لا حرج فيه كما فعله أنس بن مالك وارضاه. حسبك بارك الله فيكم جميعا. Baik ya ikhwani fiddin rahimakumullah. Gambaran yang kedua yang dikatakan oleh al-muallif Profesor Dr. Saleh Sendi dalam kitab beliau ini, yaitu ayyujmaha haula'il masakinu bi'adadil ayyami fi baitihi. Diperbolehkan di sini mengumpulkan, atau orang ini misalnya ingin mengumpulkan orang-orang fakir miskin sejumlah puasa yang ia tinggalkan dalam rangka membayar fidyah. Ia kumpulkan di rumahnya. Au fi mat'amin, atau ia kumpulkan ia di salah satu rumah makan misalnya. Antum kasih makan. Baik. Au fi ghairi dzalika, atau selainnya. Fayuqaddihim, kemudian ia memberikan fakir miskin ini jatah sarapan untuk makan pagi, sarapannya. Au yu'ashihim, atau memberikan jatah makan malam untuk ada yang ia makan malam. Antum undang misalnya ke mat'am, ke rumah makan atau ke rumah antum, baik pada waktu pagi, waktu sarapan, ataupun ketika waktu malam, ketika masa atau waktu makan malam tersebut. Antum berikan sebagai jatah sarapannya atau berikan sebagai jatah makan malamnya. Maka ini apa kata beliau? Diperbolehkan. Kama kana yaf'alu Anas, sebagaimana Anas bin Malik pernah melakukan hal tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah melakukan hal tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, surah atau gambaran yang kedua ini maksudnya adalah antum memasakkan makanan, telah kita bahas tadi, atau antum ajak mereka ke tempat makan. Tempat makan ini misalnya antum sudah booking. Nah, saya butuh 30 tempat misalnya, 30 kursi untuk 30 orang. Setiap orang yang antum dapatkan, yang antum ketahui dia ini orang miskin, antum ajak makan, ayo makan. Maka cukup ini sebagai pembayar fidyah antum tersebut. Ini kata siapa? Kata al-muallif hafizahullahu taala berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Selanjutnya beliau mengatakan, kama kana yaf'alu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lamma kabura fi sinnihi. Naam, wa ma qadira 'ala siyam, dan Anas bin Malik kita ketahui dia tidak mampu puasa. Dalam perkataan Imam Al-Bukhari, sekitar
1 sampai 2 tahun Anas bin Malik tidak mampu untuk mengerjakan ibadah puasa karena saking tuanya Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik melakukan hal ini. Salah satunya adalah memberikan fidyah berupa iqtiyat makanan yang biasa dimakan oleh penduduk negeri tersebut, dan yang kedua juga adalah memberikan dengan cara apa? Dengan cara memasakkannya tadi. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Profesor Dr. Saleh Sindi mengatakan, hadzal ajizu huwa bil khiyari in syaa'a ay yut'im an kulli yaumin bi yaumihi wa in syaa'a ay yu'akhkhira dzalika ila akhir asy-syahr fa hadza la haraja fihi kama fa'alahu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan orang yang tidak mampu berpuasa ini, maksudnya siapa yang tidak mampu ini tadi? Kabir sin, orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua. Adapun kita yang masih 20, 25, 30, walaupun mungkin antum pernah sakit pada bulan Ramadan sehingga tidak mampu untuk berpuasa, namun setelahnya antum sehat kembali, maka wajib bagi antum adalah qada. Maka yang wajib bagi kita adalah apa? Qada, karena kita ini masih sehat, bugar, sehat. Adapun yang dimaksudkan dengan al-ajiz yang membayar fidyah ini adalah orang yang sudah sepuh, tua, atau orang yang sakit bertahun-tahun. Misalnya orang stroke misalnya. Stroke kan tidak mampu dia untuk berpuasa. Tinggal tidur saja di tempat tidur. Atau yang lainnya. Atau orang yang kena penyakit gula misalnya. Jika ia berpuasa maka kata dokter kalau berpuasa akan bertambah lagi penyakitnya. Maka ia tidak berpuasa misalnya. Tapi terus ya penyakit gula ini dia rasakan bertahun-tahun. Maka mereka inilah yang diperbolehkan, yang diutamakan untuk membayar fidyah. Adapun yang masih sehat, seperti kita masih sehat, alhamdulillah, kita nggak puasa 1 hari, 2 hari, maka diwajibkan terlebih dahulu adalah apa? Membayar qada, mengganti puasa yang kita tinggalkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian beliau mengajarkan kita bagaimana cara membayarnya, membayar fidyah tersebut. In syaa'a ayyut'ima an kulli yaumin bi yaumihi. Maka jika ia ingin memberikan makan setiap harinya 1 orang miskin. 1 orang miskin. 1 orang miskin, antum berikan berupa fidyah 1 orang miskin, maka ini boleh. Wa in syaa'a ay yu'akhkhira dzalika ila akhir syahr, maka jika seandainya ia akhirkan hal tersebut sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan. Maksudnya apa ini? Bulan apa? Sampai akhir bulan? Bulan Ramadan misalnya. Kan kita nih sekarang membahas tentang al-ajiz, orang yang tua yang sudah enggak mampu lagi untuk berpuasa. Kalau dia mampu berpuasa, sudah enggak ada pembahasan permasalahan di sini gitu. Dia wajib baginya berpuasa. Pembahasan kita adalah orang yang ajiz, yang tua atau sakit yang tidak mampu lagi berpuasa. Maka beliau mengatakan setiap harinya dia bayar. Misalnya besok enggak mungkin besok dia akan puasa. Kan dia kasih. Atau dia tunggakan. Jadi nanti sekali-kali 1 bulan tersebut dia bayarkan. Maka ini juga diperbolehkan. Maka tidak mesti dia setiap harinya harus membayar, memberikan 1 orang miskin fidyah tersebut. Boleh langsung pas 30 harinya langsung diberikan, boleh. Nah, jadi diundang misalnya temannya 30 orang atau siapa, boleh ini. Taib ikhwani fiddin rahimakumullah. Hal ini telah kita jelaskan tadi, dan ini juga merupakan pendapat para ulama. Dan ini juga berdasarkan pendapat para ulama 4 mazhab, dan bahkan jumhurul ulama telah mengatakan hal tersebut berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Selanjutnya ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita masuk permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala adalah masalah al-marid, atau orang yang
sakit. Taib, manil qari? Nah. Taib. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halul awal. Ula. Nah, al-ula. Al-ula. An yakuna al-maridu. 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 Maradon yasiran. Nah. Ka'an yakunu usibu. Nah. Usiba. Taib. Bijurhin. Taib. Bijurhin yasiron. Nah. Au bizukamin. Taib. Yasiron. Taib. Au ma syakalun. Au ma شاكل ذلك min hadhil amradu. من هذه الأمراض من هذه الأمراض السهلة التي لا يضر الصائم صيامه معها ولا يؤخر البراء عنه. طيب. فهذا المريض لا يجوز أن يفطر. نعم. بل واجب عليه أن يصوم. طيب. أن يصوم. بارك الله فيكم. ما شاء الله. الحمد لله. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Terkait permasalahan al-marid ini, sakit ini, maka para ulama menjelaskan keadaan orang yang sakit ini ada 3. Dan ini disebutkan oleh Profesor Dr. Saleh Sindi di dalam kitab beliau ini, sehingga beliau mengatakan ammal maridu fal maridu lahu 3 ahwal. Adapun orang yang sakit, maka orang sakit ini ada 3 keadaan. Menunjukkan tidak semua orang sakit ini berat dan tidak semua yang sakit ini sakitnya ringan. Ada 3 keadaan orang sakit, ada yang berat, menengah dan juga ringan. Baik. Keadaan yang pertama kata beliau, al-halul ula. Keadaan yang pertama, ayyakuna al-maradu maradan yasiran. Keadaan yang pertama adalah sakit ini hanya sakit biasa, hasil sakit yang ringan, tidak berat. Ini keadaan yang pertama. Jadi keadaan yang pertama yang beliau sebutkan adalah orang ini sakit dengan sakit yang ringan. Seperti tangannya kena pisau berdarah misalnya. Atau hanya sekedar batuk pilek saja. Ini penyakit yang ringan atau tidak? Penyakit yang ringan. Penyakit yang sangat ringan. Sehingga beliau katakan ka'ayyakuna usiba bijurhin yasirin. Ketika misalnya ada orang terkena benda yang tajam sehingga ia terluka. Dan lukanya ini sedikit sekali, tergores misalnya atau yang lainnya. Au bisukamin yasirin. Atau ia hanya sekedar pilek biasa. Atau selainnya berupa penyakit-penyakit yang mudah, berupa penyakit-penyakit yang tidak berat. Allati la yadurru sha'ima, yang dimana penyakit ini tidak memudaratkan orang yang berpuasa. Fokusnya di situ. Yang dimana penyakit yang menimpa orang ini tidak memudaratkannya. Siyam wala yu'akhiru al-bur'a anhu. Dan juga ketika ia berpuasa, maka proses penyembuhannya ini tidak lambat. Maka apa kata beliau? Fahadzal maridu la yajuzu ay yuftira. Maka orang yang sakit semisal ini tidak boleh baginya untuk apa? Meninggalkan puasa. Maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan puasa. Bal wajibun alaihi ayyasuma. Akan tetapi wajib baginya untuk berpuasa. Jadi jangan kita remehkan. Saya pusing ini, aduh sudah besok saya tidak puasa sudah. Besok saya ganti saja. Enggak seperti ini. Para ulama memperinci tentang keadaan sakit ini. Jika sakitnya semisal tadi, hanya sakit yang ringan saja, enggak ada hujah antum untuk mengatakan boleh bagi saya meninggalkan puasa, tidak.
Karena sakit antum hanya ringan. Ini menurut perkataan beliau siapa? Syekh Shalih Sindi hafizahullah ta'ala. Baik, kemudian kita perhatikan pendapat para ulama yang lainnya. Di sini kita rangkum beberapa pendapat ulama yang lainnya terkait tentang puasa orang yang sakit tersebut. Bahkan ulama membagi keadaan orang sakit ini menjadi 4 pembagian, 4 keadaan. Salah satunya mereka tambahkan dengan al-haqahu bihi al-ulama man yakhsha husulul marad bisababis siyam. Nah, yaitu orang yang takut kalau dia mengerjakan puasa maka akan tertimpa penyakit. Maka ini keadaan yang keempat. Yang pertama kita perhatikan perkataan yang mengatakan la yajuzu lahu al-iftar, tidak boleh baginya iftar. Dan ini perkataan sebagian besar para ulama. Kapan ini? Ketika sakitnya ini hanya sakit biasa, sakit yang ringan. Yaitu dhahaba aktsaru ulama wa minhum al-a'immah al-arba'ah ila anna al-marid la yajuzu lahu an yuftira fi Ramadan illa idza kana maraduhu shadidan. Maka para ulama semisal 4 imam madhab mereka mengatakan bahwa tidak boleh bagi orang yang sakit untuk langsung berbuka, tidak berpuasa maksudnya ketika ia sakit dengan sakit yang ringan. Kecuali sakitnya ini sakit yang berat. Nah, misal pusing misalnya. Hanya sekedar pusing. Ini ringan atau tidak? Pusing ringan. Atau tergores oleh api misalnya. Maka ini penyakit yang ringan, tergores sedikit saja atau tergores oleh benda tajam, keluar darah, maka ini penyakit yang ringan. Maka enggak boleh. Dan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, wal maradu al-mubihu al-fitr huwa asyadidu alladhi yazidu bis-shawmi aw yukhsha tabatu'u bur'ihi, maka inilah yang diperbolehkan untuk apa? Tidak berpuasa. Apa kata Ibnu Qudamah tadi? Orang yang sakit dengan sakit yang berat, maka inilah yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Atau ketika ia sakit akan bertambah, ketika ia puasa maka akan bertambah sakitnya. Nah, maka ketika ia berpuasa akan bertambah sakitnya. Atau dikhawatirkan orang ini jika berpuasa proses penyembuhannya ini lamban. Bukankah banyak penyakit semisal ini? Semisal seperti kita sebutkan tadi penyakit gula. Orang yang terkena diabetes. Nah, orang yang terkena diabetes misalnya. Atau penyakit-penyakit yang lainnya. Ini penyakit-penyakit yang berat. Ini penyakit yang berat. Maka penyakit yang berat inilah yang pertama, yang disebutkan oleh para ulama yang diperbolehkan untuk apa? Tidak puasa pada hari tersebut. Adapun penyakit yang ringan maka harus berpuasa. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu bagian yang kedua al-hala ats-tsaniyah, sebagaimana disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu taala. Baik, manil qari. Nah, Mujib. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala al-hala ats-tsaniyah ayyakuna hadzal maridu yaduruhu al-sawm imma bi anna ya'rifa min nafsihi
annahu in sauma darruhu dhalik Nah, kabadil halati fi maradi as-sakiri as-sukkari au giyari أو غيره. au ghairihi. Afanillahu wa iyyakum. Baik. Hasbuka, barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya ikhwani fillah rahimakumullah. Bagian yang kedua yaitu ayyakuna hadzal maridu yadurruhu as-shaum. Orang yang sakit ini apabila ia berpuasa maka akan memudaratkannya. Imma bi ayya'rifa min nafsihi, yaitu baik ia mengetahui hal ini akan memudaratkannya dari dirinya sendiri. In sama darrahu dzalik, apabila ia puasa maka pasti akan memudaratkan dirinya sendiri. Au kaba'dil halati fi maradi sukkari au ghairihi, semisal orang yang sakit gula, diabetes, kata beliau hafizahullah taala, sebagaimana keadaan orang yang tertimpa penyakit gula atau yang selainnya, penyakit-penyakit yang berat ini. Afaniyallahu wa iyyakum, semoga Allah azza wajalla memberikan kita kesembuhan dan kesehatan. Mimman yaduruhu ayata'akhara an tanawuli al-adwiyah wa nahwu dzalika. Nah, dikarenakan orang-orang ini apabila mereka telat minum obat, maka apa? Maka akan mudarat bagi dia. Ketika telat minum obat, maka akan mudarat bagi dia. Dan ini berdasarkan apa? Berdasarkan kabar berita yang disampaikan oleh tabib, oleh dokter. Au yukhbiruhu at-tabibu thiqatan bi annahu in samata, yakni in samata darrara fahuna yuqalu innahu yahrumu ala hadzal marid ayyasum. Baik, masyaallah. Nah, maka bagian yang kedua ini bagian yang parah. Nah, apabila tadi ia mengetahui dirinya kalau dia berpuasa akan memudaratkan dirinya, atau dokter ini memberikan kabar kepadanya, jika Anda puasa maka akan semakin parah penyakit Anda. Maka apa kata Profesor Dr. Saleh Sindi? Bahkan beliau mengatakan innahu yahrumu ala hadzal marid ayyasuma, maka tidak boleh bagi si sakit ini untuk berpuasa. Insyaallah. Inilah syariat. Syariat inginkan apa? Yusr, kemudahan. Tidak boleh bagi si sakit ini untuk berpuasa. Wa wajibun alaihi ayyuftir, maka wajib baginya untuk iftar, untuk tidak berpuasa. Nah, li'anna hifadhahu ala nafsihi wajibun, karena menjaga dirinya ini hukumnya wajib. Nah, fa in sama bari'at dhimmatuhu lakinnahu qad irtakaba amran muharraman. Baik, masyaallah. Jika ia berpuasa maka tanggungan dia, hutangnya dia, maka sudah selesai. Tidak ada lagi tanggungan bagi dia. Dia tidak berhutang kalau dia berpuasa, karena selesai kewajiban dia untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Namun kata beliau, kata al-muallif hafizahullah ta'ala, lakinnahu qad irtakaba amran muharram, namun ia telah melakukan suatu perkara yang diharamkan. Masya Allah. Nah, wa taraka rukhsatallahi azza wa jalla allati rakhasa alaihi fiha, dan ia juga telah meninggalkan rukhsah yang Allah azza wa jalla berikan baginya. Masya Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang parah penyakitnya, semisal ini penyakit gula, atau ia mengetahui kalau saya puasa pasti akan lebih parah lagi penyakit saya, atau dokter mengatakan kalau Anda puasa penyakit Anda semakin parah misalnya. Ini berdasarkan penelitian dokter yang thiqah. Yang thiqah. Maka dalam rangka untuk menjaga diri orang tersebut, maka tidak boleh baginya untuk berpuasa. Tidak boleh baginya untuk puasa. Karena kita ketahui syariat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tujuannya untuk apa? Untuk kemaslahatan. Kemaslahatan kita, baik untuk dunia kita maupun akhirat kita. Kemaslahatan untuk dunia kita salah satunya adalah kemaslahatan untuk badan. Kemaslahatan untuk badan kita. Sementara Allah Azza wa Jalla sudah berikan opsi yang lain. Jika kita tidak mampu untuk berpuasa, opsinya ada. Nah, jika tidak mampu untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan, maka cukup membayar fidyah. Selesai. Jangan memperberat.
Itu maksudnya. Namun harus masuk dalam kategori ini dulu. Baru dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan cukup baginya untuk membayar fidyah. Adapun kategori yang pertama tadi tidak boleh bagi antum ketika penyakitnya hanya sekadar pusing atau pilek untuk meninggalkan puasa hari tersebut, tidak boleh. Yang kedua ini bahkan harus ya meninggalkan. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Bahkan apa kata beliau? Qadir takaba amran muharraman. Bahkan jika ia berpuasa, orang semacam ini yang kedua ini, dia tahu dirinya kalau puasa akan lebih parah penyakitnya, maka ia telah melakukan suatu perkara yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena Islam memerintahkan kita untuk apa? Menjaga jiwa kita, diri kita. Nah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Nah, baik. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Dan juga ia tidak mengambil rukhsah yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepadanya. Allah sudah berikan kita rukhsah. Kenapa kita enggak ambil? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Ini rukhsahnya. Dan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, tidak mampu untuk berpuasa, sudah masuk dalam kategori ini, syaratnya ini sudah masuk, ya orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh baginya untuk membayar fidyah. Baik. Ini yang keberapa? Yang kedua. Kemudian al-halu ats-tsalitsa, keadaan yang ketiga. Baik. Iqra. أي أنه لا يحصل عليه ضرر لكن الأمر فيه عليه مشقة فحينئذ الصوم في حقه جائز والفطر في حقه جائز فإن أفطر فعليه قضاؤه إذا شفي. Baik, hasbuka barakallahu fikum. Baik. Keadaan yang ketiga yaitu ayakuna mimman yashukku alaihi as-siyam duna dharar. Adalah orang yang dimana jika ia berpuasa maka berat baginya puasa tersebut namun tidak memudaratkannya. Puasa ini berat baginya namun tidak memudaratkannya. Baik, seperti orang yang tertimpa sakit demam misalnya. Demam ini jika kita puasa memudaratkan kita atau tidak? Tidak. Namun berat enggak rasanya ketika kita puasa dalam keadaan demam? Berat. Namun tidak sampai memudaratkan kita. Tidak sampai memudaratkan kita. Maka terkait dengan penyakit demam ini, subhanallah, terdapat sesuatu yang luar biasa dari demam ini. Terdapat sesuatu yang luar biasa dari demam tersebut. Sebagaimana kita jumpai di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela apa? Demam, untuk mencela penyakit panas. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahkan ini sahihul jami. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "La tasubbi al-huma فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديث." Jangan mencela penyakit huma, penyakit demam panas. Karena sesungguhnya penyakit panas tersebut menghilangkan dosa-dosa sebagaimana api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Sebagaimana api menghilangkan karat-karat yang melekat kepada besi tersebut. Maka ini kelebihan dari penyakit panas atau demam tersebut. Jangan antum celah. Jangan misalnya 2 hari ditimpa penyakit panas atau demam, 3 hari misalnya antum sudah masya Allah tidak ada sabarnya. Antum celah misalnya, enggak boleh. Maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla masih sayang sama kita. Nah, Allah Azza wa Jalla masih sayang sama kita. Di antara bentuk rahmatnya Allah ini. Karena dari penyakit tersebut Allah Azza wa Jalla hapuskan dosa-dosa yang kita telah kerjakan. Maka siapa yang tidak mau? Lebih baik sakit di dunia daripada sakit nanti di akhirat kelak. Tentu kita mau di akhirat kita bahagia, apalagi bisa bahagia juga di dunia. Baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah.
Maka yang ketiga ini, orang ini sakit, namun sakitnya tidak memudaratkan dirinya. Jika ia berpuasa, berat baginya berpuasa. Maka apa yang harus ia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Apa kata al-muallif hafizahullah ta'ala? Ay annahu la yasulu alaihi darar. Nah, sudah tadi kita sebutkan. Lakinnal amra fihi alaihi masyaqqah. Namun ketika ia puasa, ini berat baginya. Dan jika ia puasa pun tidak akan memudaratkan dirinya puasa ini. Taib. Fahina idzin as-shaumu fi haqqihi jaiz. Maka boleh baginya untuk berpuasa. Sekali lagi, boleh baginya untuk berpuasa. Jika kita mengatakan boleh baginya untuk berpuasa, wajib baginya berpuasa, ini berbeda. Ketika kita mengatakan wajib baginya berpuasa, maka tidak boleh baginya untuk apa? Untuk iftar, untuk tidak berpuasa, harus puasa. Ketika kita katakan boleh baginya berpuasa, maka apa yang kita bisa pahami? Boleh juga baginya untuk tidak berpuasa. Baik. Oleh karenanya beliau mengatakan fahina idzin as-shaumu fi haqqihi jaizun. Naam, wal fitru fi haqqihi jaizun. Boleh baginya puasa dan boleh juga baginya untuk tidak berpuasa. Fa in aftara fa alaihi qada'uhu. Namun apabila ia tidak berpuasa pada hari ia sakit tersebut, wajib baginya mengqada puasanya. Wajib baginya untuk mengqada puasanya kapan? Idza syufiya, ketika ia telah sembuh. Maka apabila ia tertimpa penyakit yang ringan ini seperti apa tadi? Al-huma, yakni sakit panas atau demam. Maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan juga boleh baginya untuk berpuasa. Jika ia tidak berpuasa, yang wajib baginya bukan fidyah. Yang wajib baginya adalah apa? Qada. Adapun yang wajib baginya fidyah adalah yang kita sebutkan tadi. Orang yang ajiz karena udzur, karena sudah lanjut usia sekali. Tidak mampu lagi untuk puasa, atau orang yang sakitnya ini sudah bertahun-tahun. Apabila ia berpuasa, maka akan memudaratkan dirinya. Jika ia berpuasa, maka inilah orang-orang yang wajib membayar fidyah. Bahkan orang yang sakit bertahun-tahun seperti ini, semacam ini, kalau ia berpuasa akan memudaratkan dirinya, ini haram baginya apa tadi? Puasa. Haram jadi haram baginya tadi apa? Untuk berpuasa. Kata siapa? Kata Syekh Profesor Dr. Saleh Sindi tadi. Beliau paparkan tadi dalil-dalilnya. Beliau paparkan di antaranya adalah Allah Azza wa Jalla sudah berikan kita rukhsah. Kenapa kita enggak ambil rukhsahnya? Nah, innallaha yuhibbu an ta'ti rukhasahu. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla suka jika kita mengambil apa yang Allah Azza wa Jalla berikan berupa rukhsah ini. Ambil rukhsah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan paksakan diri kita. Jangan paksakan diri kita. Baik. Namun apabila penyakitnya ini penyakit yang biasa-biasa, jika ia puasa tidak memudaratkan dirinya, namun kalau puasa hanya sekedar apa berat baginya, maka wajib baginya untuk membayar mengganti puasa yang telah ditinggalkan tersebut. Tidak wajib baginya untuk fidyah. Yang wajib baginya pertama adalah apa? Mengganti puasanya jika ia telah sembuh. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik. Ikhwani fid din, rahimakumullah. Adapun ayatun yunzaru fil maridi min jihataini, ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan juga permasalahan yang keempat biidznillah taala. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang belum jelas, maka saya persilahkan beberapa menit untuk bertanya. Tafadhalu. Nah. Kapan bayar fidyah? Apakah saat Ramadan atau setelah Ramadan? Nah, tadi telah kita sebutkan. Jika orang ini kasusnya adalah orang yang sudah tidak lagi mampu untuk berpuasa. Maka Syekh Saleh Sindi di sini menyebutkan apa tadi? Nah, ayyut ima'an kulli yaumin biyaumihi. Dia memberikan makan setiap harinya pada hari tersebut. Pada hari di mana dia tidak berpuasa ini boleh. Atau dia mengakhirkan pada akhir bulan. Nah, au ayu akhiru dzalika ila akhiri syahr, kata beliau pada halaman yang ke-6. Sebelum dari Al-Mari tadi.
Atau ia mengakhirkan pada akhir bulan. Akhir bulan apa maksudnya di sini? Akhir Ramadan. Dia akhirkan. Karena orang ini sudah tidak mungkin untuk bisa puasa lagi. Tidak mungkin untuk bisa puasa lagi. Nah, maka satu-satunya jalan adalah dia adalah untuk membayar fidyah. Jika sakitnya biasa, masih mungkin untuk puasa, masih mungkin. Misalnya dia enggak puasa karena sakitnya biasa. Masih mungkin untuk membayar fidyah, masih mungkin baginya untuk mengqada, masih mungkin. Kapan dia harus mengqada? Setelah bulan Ramadan. Berbeda dengan kasus yang tadi. Karena sudah tidak memungkinkan lagi baginya untuk apa? Berpuasa, maka ia hanya membayar fidyah. Dan fidyah ini boleh setiap hari. Misalnya besok masuk puasa pertama, oh dia pasti nggak puasa sudah ya. Itu kasih misalnya fidyah. Atau di akhir nanti. Semua dirafel 30 hari misalnya jumlah puasa yang ditinggalkan, atau 29 hari jumlah puasa yang ditinggalkan, maka dikasih. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik, kan ada pertanyaan? Ya. Nah, itu apa namanya? Dia mengganti kodok atau fidyah gitu. Yang kedua, dia fidyah. Karena kan sakit, tidak mungkin lagi kalau dia sakit, kapanpun dia sakit, kapanpun dia puasa. Hatta misalnya bulan Ramadan atau dia mengganti misalnya puasa yang ditinggalkan, kan pasti akan memudaratkan. Pasti akan memudaratkan saya karena posisinya sekarang lagi dalam keadaan sakit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirar. Ini jelas. Bahkan ini sebagai kaidah dalam kaidah fikih, yaitu salah satunya adalah la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan. Nah, karena sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk apa? Mungkin untuk sembuh ada kemungkinan. Tapi jika ia berpuasa akan tambah sakit. Nah, jika ia berpuasa akan tambah sakit. Kemungkinan sembuhnya ada, sehingga kemungkinan sembuh salah satu cara untuk bisa mencapai sembuh tersebut adalah dengan tidak berpuasa misalnya. Maka di sini cukup baginya membayar fidyah. Tidak lagi untuk mengqadha. Tidak lagi untuk mengqadhanya tadi karena sudah bertahun-tahun ini. Sudah bertahun-tahun dia mengalami penyakit ini. Baik. Namun berbeda nanti lagi kasus. Lantas bagaimana misalnya jika ia sakit? Sakitnya ini seperti tadi. Terus tiba-tiba nanti sembuh sudah kayak tidak ada lagi penyakit sama sekali. Baik, dia mampu untuk puasa, boleh baginya puasa, maka boleh baginya puasa. Maksud di sini bagian yang kedua ini adalah orang yang benar-benar sakit, harapan sembuhnya sangat minim sekali. Kecuali jika ia terus minum obat baru akan ada harapan sembuh. Oleh karenanya karena syaratnya dia harus terus minum obat, dan minum obat ini sudah ada waktu. Waktu yang biasanya dokter sudah tetapkan. Misalnya dari jam sekian sampai jam sekian. Sekian kali sehari. Baru dia akan mencapai untuk bisa sembuh tadi. Maka puasa di sini tidak wajib baginya untuk puasa tadi. Namun ia membayar fidyah. Sehingga beliau mengatakan apa tadi? Sampai mengatakan, nah, fa in shama bari'at dhimmatuhu lakinnahu qad irtakaba amran muharraman. Jika ia puasa, maka dia sudah meninggalkan kewajibannya terbayar, kewajiban puasanya. Namun ingat kata beliau, irtakaba amran muharraman, ia telah melakukan perkara yang diharamkan. Kok puasa diharamkan gitu kan kita mikirnya. Padahal ini kan perintah Allah saja, karena posisi dia, keadaan dia orang ini kalau puasa ini akan mengancam jiwanya. Inilah syariat. Dan ada rukhsah dari Allah Azza wa Jalla. Ketika ada rukhsah dari Allah Azza wa Jalla, kenapa kita nggak ambil rukhsah dari Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita tinggalkan marah pilih yang tidak ada rukhsah? Itu maksud beliau, hafizahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik. Nah. Ya tadi sebutkan ini pas Ramadan. Nah, jadi per hari atau juga di akhir bulan. Nah, bagaimana dengan yang di luar Ramadan? Berfidyah. Jais. Boleh. Di luar Ramadan boleh. Bahkan ini boleh. Bahkan yang kita sebutkan tadi adalah apa?
yang sebelumnya kita sebutkan sebelum kita membahas pada keadaan orang sakit ini adalah pada suratul ula tersebut adalah di luar Ramadan. Pendapat-pendapat para ulama misalnya. Misalnya antum undang orang untuk makan misalnya di luar Ramadan, silahkan makan, makan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik yang tidak mampu lagi untuk puasa karena saking tuanya. Jadi dia memanggil beberapa orang miskin untuk makan dan dihidangkan oleh beliau makanan dan dikenyangkan. Kayak ini boleh. Nah, maka itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, maka perkataan para ulama bahkan di sini pada keadaan yang kedua ini beliau mengatakan au fi ghairi dzalika fayugaddihim au yu'ishi, yaitu memberikan makan pagi. Yugaddihim memberikan makan pagi atau sarapan. Berarti di sini juga di luar Ramadan maksud beliau. Nah, pendapat yang pertama tadi. Baik. Ini pendapat yang kedua. Nah, status kerabat mana yang bisa kita pahami dari kerabat ini siapa saja? Salah satunya sepupu masih kerabat. Taib. Siapa? Paman pasti. Nah, pasti. Nah, taib. Kemudian anaknya paman, anaknya bibi atau apa istilahnya? Misan. Nah, ini istilah misan dengan sepupu ini beda ya? Beda. Yang saya pahami dulu istilah ini berbeda. Jadi sepupu itu sempuh kalau bahasa kita. Sepupu itu istilahnya sempuh. Nah, misan ini yang lebih dekat. Itu yang saya pahami dulu, bahasa dulu. Begitu Pak ya? Taib. Misan yang saya pahami dulu kalau tidak salah. Misan itu yang anaknya paman yang saya pahami. Tapi wallahu alam ya, bahasa sekarang mungkin. Nah, sepupu itu anaknya paman, sahih? Nah, atau masih ada kaitan dengan kekerabatannya dia ini yang kakeknya ini satu. Yang kakeknya satu. Baik, misalnya antum kalau ditarik, antum ketemu pasti kakek antum di sini. Dengan si fulan. Baik. Maka yang masuk dalam kategori kerabat tadi adalah al-qarib, misalnya adalah siapa paman antum. Bibi, siapa lagi? Sepupu bahasa kita. Nah, sepupu atau yang di bawahnya sepupu ini. Karena setelah dari di bawahnya sepupu ini saya tidak tahu lagi apa istilahnya. Nah, masih kerabat. Nah, bawahnya sepupu ini. Taib, masih dia masuk kategori kekerabatan. Taib. Nah, kan di sini kan satu kakeknya. Paman, bibi, satu kan? Satu darah dia, satu nasab. Nah, kalau sampai kakek-kakek sampai Nabi Adam tidak seperti itu. Nah, yang benar-benar diutamakan tersebut. Taib, misalnya atau sampai baluk lah bahasa kitanya itu. Nah, atau sampai cucu antum misalnya. Antum punya cucu atau baluk di situ. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Ada pertanyaan selain ini? Atau kita akhiri? Nah, kita cukupkan. Nah, baik ya ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan, yang kita paparkan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.